Oke, baik, saya akan menjawab soal terakhir, nomor 5. Uji kandungan kimia dilakukan melalui analisis kualitatif. Uji fitokimia adalah metode pengujian awal untuk menentukan kandungan senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman sehingga dapat digunakan sebagai obat dalam penyembuhan berbagai penyakit. Manfaat komputer bagi fitokimia: membantu praktisi farmasi dalam beberapa hal, baik desain, sistem, dan manajemen. Database yang dapat menampilkan proses sehingga personil yang digunakan lebih efisien dan informasi yang tersedia tepat waktu. Proses penemuan obat dengan metode komputasi atau memanfaatkan komputer dapat membantu proses efisiensi dalam penemuan obat. Selain itu, dengan metode komputasi juga dapat memangsa waktu dalam menyaring ribuan molekul dan menemukan senyawa potensial yang bisa digunakan sebagai obat baru. Ada 3 prinsip dalam proses penemuan obat baru, yaitu yang pertama, penemuan dan perkembangan obat baru. Penemuan biasanya para peneliti menemukan obat baru melalui wawasan baru ke dalam proses penyakit yang memungkinkan penelitian untuk merancang sebuah produk untuk menghentikan atau mengembalikan efek dari penyakit. Yang kedua, pengujian berbagai senyawa molekul untuk menemukan efek menguntungkan terhadap sejumlah besar penyakit. Ketiga, perawatan saat ini akan memiliki efek tak terduga. Keempat, teknologi baru, seperti memberikan cara baru untuk menargetkan produk medis untuk target tertentu dalam tubuh atau manipulasi materi genetik. Pada tahap ini adalah proses ribuan senyawa mungkin menjadi kandidat potensi untuk dikembangkan sebagai pengobatan medis. Pengembangan: setelah identifikasi suatu senyawa yang menjanjikan untuk pengembangan, mereka melakukan percobaan untuk mengumpulkan informasi tentang cara obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekspresikan. Manfaat potensi dan mekanisme aksi: dosis terbaik, cara terbaik, rute pemberian obat seperti melalui mulut atau injeksi. Efek samping sering disebut sebagai toksisitas. Bagaimana hal itu mempengaruhi kelompok orang yang berbeda, seperti jenis kelamin, ras, atau etnis? Bagaimana berinteraksi dengan obat lain dan selama perawatan? Efektivitas suatu obat dibandingkan dengan obat yang sama. Yang kedua, pengujian praklinik. Sebelum pengujian obat kepada manusia, peneliti harus mencari tahu apakah ia memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan serius yang disebabkan toksisitas. 2 jenis peneliti praktis adalah in vitro, adalah pengujian dan dalam peralatan laboratorium seperti gelas atau plastik yang menyerupai kondisi in vivo. In vivo adalah pengujian dalam makhluk hidup. PDA mengharuskan peneliti untuk mengikuti pandangan praktek di laboratorium yang baik. GLP didefinisikan dalam peraturan pengembangan produk medis untuk studi laboratorium praklinis. Peraturan GLP mengatur persyaratan dasar minimum untuk studi perilaku personil, fasilitas, peralatan, protokol, ditulis prosedur operasi, laporan studi, dan sistem pengawasan jaminan mutu untuk setiap studi untuk membantu menjamin keamanan produk. Biasanya studi praklinis tidak sangat besar, namun penelitian ini harus memberikan informasi rinci tentang tingkat dosis dan toksisitas
setelah uji praklinis, meneliti meninjau temuan mereka dan memutuskan apakah obat bisa diuji pada manusia. Yang ketiga, persetujuan PDA. Jika pengembang obat memiliki bukti dari tes awal dan penelitian praklinis dan klinis bahwa obat yang aman dan efektif untuk digunakan, perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk memasarkan obat. Tim review PDA secara menyeluruh memeriksa semua data yang disampaikan pada obat dan membuat keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujuinya. Untuk obat-obatan penyakit langka tertentu memiliki program persetujuan percepatan. NDA menceritakan perjalanan temuan dan pengujian obat baru. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa obat ini aman dan efektif untuk digunakan dalam populasi yang diteliti. Seseorang mengembang obat harus menyertakan segala sesuatu tentang obat dari data praklinis ke fase 3 uji coba data di NDA. Pengembang harus menyertakan laporan semua studi data dan analisis seiring dengan hasil klinis. Pengembangan harus memiliki usulan pelabelan, update keamanan, informasi penyalahgunaan narkoba, informasi paten, setiap data dari studi yang mungkin telah dilakukan di luar Amerika Serikat, ulasan institusional, papan informasi kepatuhan, petunjuk penggunaan. PDA. Setelah PDA menerima DNA, tim peninjau memutuskan jika selesai. Jika tidak lengkap, tim peninjau dapat menolak untuk mengajukan NDA. Jika sudah selesai, tim peninjau memiliki 6-10 bulan untuk membuat keputusan tentang persetujuan obatnya. Proses ini meliputi setiap anggota tim peninjau melakukan review penuhnya terhadap bagian dari aplikasi, misalnya petugas medis dan tinjau statistik dan data klinis. Sementara farmakolog, sebuah ulasan data dari studi hewan dalam setiap disiplin teknis diwakili tim. Ada juga supervisory review. Kedua, inspektur PDA melakukan pemeriksaan ke lokasi penelitian klinis untuk melaksanakan pemeriksaan rutin pada mencari bukti fabrikasi, manipulasi, atau pemotongan data. Yang ketiga, manajer proyek merakit semua ulasan individu dan dokumen lainnya seperti laporan pemeriksaan menjadi paket tindakan. Dokumen ini menjadi panduan tim peninjau. Tim peninjau mengeluarkan rekomendasi dan seorang pejabat senior PDA membuat keputusan. Persetujuan PDA. Dalam kasus di mana PDA menentukan bahwa obat telah terbukti aman dan efektif untuk digunakan, maka perlu untuk bekerja dengan pemohon untuk mengembangkan dan memperbaiki resep informasi. Hal ini disebut sebagai labeling akurat dan objektif, menggambarkan dasar untuk persetujuan dan cara terbaik untuk menggunakan obat. Seringkali meskipun masalah yang tersisa harus diselesaikan sebelum obat dapat disetujui untuk pemasaran, kadang-kadang PDA mengharuskan mengembangkan untuk menjawab pertanyaan berdasarkan data yang ada. Dalam kasus lain, PDA membutuhkan studi tambahan. Pada titik ini, pengembangan dapat memutuskan apakah atau tidak untuk melanjutkan pengembangan lebih lanjut. Jika pengembangan tidak setuju dengan keputusan PDA, ada mekanisme di banding formal. Yang berikut, PDA. Seringkali PDA berisi data yang cukup untuk PDA untuk menemukan keamanan data efektivitas obat. Tetapi terkadang rekomendasi muncul yang memerlukan pertimbangan tambahan. Dalam kasus ini, PDA dapat mengatur pertemuan salah satu komite penasehat yang independen
salah ahli dan untuk memungkinkan masyarakat untuk membuat komentar. Komite penasehat mencakup perwakilan pasien yang akan memberikan masukan dari perspektif pasien. Yang keempat, monitoring keamanan obat di pasaran. Meskipun uji klinis memberikan informasi penting tentang efikasi dan keamanan obat, adalah mustahil untuk memiliki informasi yang lengkap tentang keamanan obat pada saat persetujuan. Meskipun langkah-langkah yang ketat dan proses pengembangan obat tetap memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, gambaran yang benar dan keamanan produk ini benar-benar berkembang selama bulan atau bahkan bertahun-tahun yang membentuk seumur hidup produk di pasar. Tim peninjau PDA menerima laporan masalah dengan resep dan obat overtime course dan dapat memutuskan untuk menambahkan pemeringkatan untuk dosis atau penggunaan informasi serta langkah-langkah lain untuk masalah yang lebih serius. Saya ambil 3 tapi tambah 1.